Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Desember. Yang artinya di bulan ini kita akan apa? Kita akan ada perayaan untuk memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Makanya langsung pakai ini ya. Kita boleh bersyukur, bersukacita bahwa Tuhan menyertai dari bulan 1 sampai ke bulan 12. Tuhan sungguh baik dan dunia akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Mari adik-adik persiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepadanya. Mari saya persilakan semuanya untuk mengambil sikap berdiri. Dan kita menaikkan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Mari dengan tepuk tangan dan sukacita kita boleh memuji Tuhan kita yang telah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajawi lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian. Sembahkan pujian, sembahkan pujian. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kita bersukacita boleh menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Mari adik-adik saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai dari bulan Januari hingga kami boleh berada di bulan Desember ini. Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan sungguh luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di awal Desember ini kami datang kepadamu, boleh datang memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau telah lahir ke dalam dunia ini untuk datang menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih kiranya hari ini kami boleh dengan sukacita beribadah bersama-sama di dalam komisi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu yang dipuji dan Nama-Mu yang dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, di bulan 12 ini lagu-lagu Natal akan kita sering dengarkan. Baik itu di rumah kita, baik itu di gereja dan di mana-mana orang akan memutarkan lagu Natal. Karena seluruh dunia, ya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersukacita memuji Dia, menyembah Dia karena Dia sungguh-sungguh telah datang ke dalam dunia ini untuk mencari siapa? Untuk mencari setiap kita dan menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita menaikkan satu pujian yang berkata, dari pulau dan benua
terdengar selalu terus. Kita muliakan Tuhan dengan pujian-pujian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Wow, adik-adik, kiranya setiap kita mau terus memuliakan Tuhan kita. Ya, Dia sudah menebus kita dan juga telah menyelamatkan setiap kita. Nah, peristiwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah ada misi yang dilakukan untuk setiap kita, yaitu untuk apa? Mencari setiap kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi Lause, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, maka dari itu Ia rela tinggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Wiwin. Mari kita persiapkan hati kita dan kita menaikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar dan ku tanam di hatiku dan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Bagi siapa? Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, bersama Lause Wiwin, kita mari siapkan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini kami Tuhan sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong setiap kami untuk dapat mendengarkannya dengan baik, dengan sikap yang sopan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-25. Buat adik-adik yang kelas besar boleh
Alkitabnya dipegang, nanti sama-sama Lause Wiwin kita akan baca bersama-sama ya. Lause Wiwin akan membacanya, adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya." Ayat yang ke-18 ya. Dan kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya, maka karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu banyak orang menantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Dan ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu itu, ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan setelah 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Nah, adik-adik nanti adik-adik bisa membacanya ya lebih jelas ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Tadi Lause Wiwin ada potong sedikit. Nah, adik-adik yuk sama-sama kita nonton videonya, film tentang Sakaria supaya lebih jelas lagi ya. Yuk kita nonton sama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar
ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya,
untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, adik-adik sudah nonton ya filmnya kan? Dan juga sudah membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana karya Tuhan di dalam keluarga Imam Sakaria dan juga istrinya Elisabeth? Adik-adik, Tuhan menjawab doa mereka, tetapi Tuhan tidak langsung menjawab, ya. Waktu mereka masih muda, Imam Sakaria dan juga Elisabeth mereka berdoa kepingin punya anak, tetapi Tuhan belum memberinya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan memberinya. Tapi waktu Tuhan memberinya, Pak Sakaria tidak percaya karena mereka menurut Imam Sakaria, wah saya sudah tua, lalu istriku juga sudah tua, tidak mungkin. Tetapi adik-adik tahu kan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan menjawab dan benar. Akhirnya Elisabeth melahirkan seorang anak, dikasih nama adalah Yohanes. Iya, seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, engkau harus menambahkan dia Yohanes. Dan Sakaria dan Elisabeth taat kepada Tuhan. Mereka memberikan nama mereka Yohanes. Mereka semuanya bersuka cita menyambut kelahiran Yohanes. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan memberikan Yohanes kepada keluarga ini? Karena Tuhan mempunyai tujuan tertentu, mempunyai maksud, mempunyai rencana untuk Yohanes. Apa rencana Tuhan kepada Yohanes? Rencananya adalah Yohanes nanti akan mempersiapkan umat Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sebelum Tuhan Yesus datang, Yohaneslah yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah adik-adik, kita mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan, dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kedatangan Tuhan Yesus turun ke dalam surga untuk menyelamatkan kita semua anak-anaknya. Kita harus bersukaria, sama seperti semua orang bersukaria menyambut kedatangan Yohanes. Kita pun juga harus bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, penolong kita, penghibur kita, dan juga Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Ya, nah adik-adik, yuk ayat hafalan minggu ini Wiwin ambil dari kitab Lukas juga, Lukas pasal yang kedua ayat 14a. Adik-adik sudah dapat? Lukas pasal yang kedua ayat 14a. Wiwin bacakan ya. Lukas pasal yang kedua ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pendek kan? Jadi harus dihafal ya. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Baik adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menolong kami, menebus kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan Tuhan. Tolong kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk cerita hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Wiwin. Nah tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang memelihara pekerjaan Papa dan Mama. Dan adik-adik boleh mengirimkan persembahannya di nomor rekening ini. Dan juga adik-adik boleh kumpulkan persembahannya. Dan minggu depan pada saat perayaan Natal, adik-adik boleh bawa persembahannya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dengan pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami.
Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Oke, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, lahir ke dalam dunia untuk kami boleh Tuhan diselamatkan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami belajar melihat pengorbanan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik oleh pengurus di sekolah minggu dan dimanapun Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan. Berkati Papa dan Mama di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Dan kita akan masuk di dalam pengumuman. Adik-adik, pengumuman yang paling penting, tadi Larso sudah sempat menyinggung bahwa minggu depan tanggal 12. Kali lagi, tanggal 12 kita akan ada apa? Kita akan ada perayaan sekolah minggu, ya, perayaan Natal. Nah, diingatkan perayaan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan secara apa? Secara tatap muka di gereja. Nah, adik-adik tidak akan ada lagi perayaan secara live streaming. Kalau tahun lalu kita masih menggunakan live streaming, tahun ini kita bersyukur dapat kesempatan, ya, boleh datang ke gereja untuk kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan Lause, dengan teman-teman kita yang sudah lama kita tidak bertemu. Nah, maka dari itu adik-adik boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Natal, ya, dan mendaftarkan diri di Lause-Lausenya. Beritahu Mama, beritahu Papa, beritahu Opa, beritahu Oma bahwa kalau mau ikut ibadah atau perayaan Natal sekolah minggu di gereja harus mendaftar terlebih dahulu, ya, untuk pengaturan konsumsi dan juga untuk pengaturan ruangan yang ada. Ya, jangan lupa ya adik-adik, ingatkan Papa dan Mama. Nah, itu pesan dari Lause, ya. Jangan lupa, ya. Kita akan bersukacita bersama-sama merayakan hari Natal, ya, bersama-sama di gereja kita. Bersyukur kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk boleh bertemu. Nah, itu pengumuman yang penting. Nah, maka dari itu minggu depan tidak ada ibadah sekolah minggu seperti biasa jam 10.45 dan juga 11.15. Ya, itu akan dialihkan ke perayaan kita di jam 4 sore. Ya, ibadah perayaan Natal kita di gereja tanggal 12 jam 4 sore. Nah, adik-adik jam berapa? Jam berapa? Jam 4 sore. Nah, itu pengumuman dari Lause. Oke, ingat baik-baik ya. Tanggal 12 jam 4 sore itu perayaan Natal kita. Nah, itu pengumumannya.
Semoga adik-adik tidak lupa dan sampai ketemu di perayaan Natal Sekolah Minggu Bethlehem di tanggal 12 ya. Dan kita akan berpisah sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.